Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa sama-sama menjalani perkuliahan pada mata kuliah Kapita Selekta Penyuluhan Sosial Keagamaan dengan yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Alfian Arif Wicaksono, dan teman saya, Husna Rofianti, akan membawakan isi makalah yang bertemakan penyuluhan agama dan sasaran khusus pada lapas dan lokalisasi. Baik, langsung saja akan dibawakan oleh saya sendiri untuk materi pertama, yaitu pada pembahasan pertama, pengertian penyuluhan agama. Penyuluhan dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek bentuk khusus dari pelayanan bimbingan, yaitu guidance service dalam hal counseling service. Aspek proses menitik beratkan pada perubahan-perubahan yang dialami oleh klien selama hubungan penyuluhan atau konseling itu berlangsung. Pengertian penyuluhan menurut Praitino dan Erman Amri adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia untuk manusia berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia dimaksud bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia, dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan itu adalah manusia yang segenap derajat, martabat, dan keunikan masing-masing yang terlibat di dalamnya. Penyuluhan Islam adalah suatu aktivitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, problematika hidup dan keyakinan, serta dapat mengulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Sedangkan pengertian penyuluhan agama sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Sedangkan menurut M. Arifin, yang dimaksud dengan penyuluhan agama ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, di mana seorang yaitu penyuluh berusaha membantu yang lain yaitu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang sesuai dengan azas kesehatan mental. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu penyuluhan agama Islam di lapas dan lokalisasi. Penyuluhan agama Islam di lembaga pemasyarakatan dan lokalisasi adalah bantuan yang diberikan kepada narapidana dan masyarakat lokalisasi dalam hal pencerahan jiwa, agar mereka menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Penyuluhan Islam di lembaga permasyarakatan dan lokalisasi bertujuan agar narapidana dan masyarakat lokalisasi memiliki kesadaran dan dalam beragama, berbangsa, hukum, serta integrasi sosial, sehingga kelak setelah menyelesaikan hukumannya dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Arah dari penyuluhan agama Islam di lembaga permasyarakatan dan lokalisasi adalah rehabilitasi mental, yaitu agar mereka menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri. Terdapat juga rehabilitasi moral yang ditekankan agar mereka dapat menyadari kesalahan-kesalahannya
dan tidak mengulangi kesalahan tersebut, dalam artian bertaubat. Lalu juga ada rehabilitasi sosial, agar mereka sadar hukum dan mentaatinya, hingga mereka tidak mampu menyesuaikan, hingga mereka kelak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kemudian pembahasan pada poin ketiga yaitu metode penyuluhan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan dan lokalisasi. Terhadap metode penyuluhan berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai. Pada metode ini ada 3 jenis metode yang digunakan antara lain. Yang pertama yaitu metode berdasarkan pendekatan perorangan, yaitu seorang penyuluh yang berhubungan secara langsung pada individu binaannya. Biasanya pendekatan perorangan ini dilakukan dengan kunjungan ke rumah binaannya maupun kontak langsung melalui media sosial, melalui sosial media pada binaannya. Kemudian yang kedua yaitu metode berdasarkan pendekatan pada kelompok binaan atau grup majelis taklim. Pada pendekatan ini, penyuluh terjun secara langsung dan berinteraksi pada kelompok-kelompok pengajian, majelis taklim, TPQ maupun kelompok-kelompok binaan lainnya, guna mendapatkan umpan balik dan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap tingkah laku dan norma-norma para anggotanya. Metode yang dipakai pada pendekatan ini adalah diskusi, demonstrasi, sarasehan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu metode berdasarkan pendekatan massal, yaitu penyuluhan yang menjangkau kelompok binaan dengan sasaran anggota yang lebih banyak. Sedangkan dalam bentuk penyampaiannya terdapat 3 metode yang bisa dilakukan, diantaranya metode bil hikmah, yaitu menyampaikan pesan dakwah dengan hikmah atau kebijaksanaan. Contohnya bakti sosial, safari Ramadan, membuat konten yang dapat memotivasi dan dibagikan di sosial media, kemudian ziarah makom wali atau ulama. Kemudian yang kedua yaitu metode mau'izatul hasanah, yaitu menyampaikan pesan dakwah dengan tutur kata yang menyejukkan, halus dan baik, contohnya konsultasi, ceramah monologis, khutbah, demonstrasi, tutorial, simulasi, atau audio visual. Kemudian yang ketiga yaitu metode ya'adilhum bilati hiya ahsan, yaitu menyampaikan pesan dakwah apabila tidak bisa dibicarakan dengan baik. Maka berdebatlah dengan baik tanpa ada unsur kekerasan, kemarahan guna mencapai suatu kemufakatan. Contohnya ceramah dialogis, debat, diskusi kajian, seminar, dan survei. Kemudian pembahasan berikutnya akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Husna Rofianti. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk penyuluhan agama Islam di lembaga pemasyarakatan dan lokalisasi. Yang pertama ada siraman rohani. Siraman rohani merupakan bentuk kegiatan penyuluhan melalui ceramah yang mempelajari ajaran agama Islam yang meliputi akidah, syariat, serta akhlak dengan tujuan agar masyarakat sasaran mengerti dan memahami ajaran Islam yang kemudian diamalkan dalam kehidupannya. Siraman rohani dimaksudkan agar masyarakat sasaran yang mendengarkan dapat menerima apa yang diberikan dan mampu melakukannya setiap hari dalam berlaku sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat menjadi manusia yang baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat. Yang kedua ada pembinaan sholat. Pembinaan sholat dijadikan sebagai salah satu penyuluhan agar masyarakat yang dibina mampu melakukan sholat sesuai dengan ajaran agama, sehingga diharapkan dapat mensucikan jiwa dan membentuk akhlak yang mulia, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin. Yang ketiga ada pengajaran membaca dan menulis Al-Quran.
Al-Quran merupakan kalam Allah, pedoman hidup bagi manusia, bagi umat Islam yang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin hidup tidak akan tersesat apabila memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Karena itu, para penyuluh perlu memahami sekaligus mengajarkan hal-hal yang diantaranya satu, mengenal dan membaca Al-Quran, yang kedua, memberikan bimbingan cara menulis huruf hijaiyah, yang ketiga, menghafal surat-surat pendek untuk diamalkan sehari-hari, terutama dalam sholat. Yang keempat, peringatan Hari Besar Islam. Memperingati hari-hari besar Islam sudah menjadi tradisi bagi umat muslim. Selain sebagai upaya untuk memelihara syiar Islam, peringatan seperti ini juga dimaksudkan untuk menyegarkan kembali penghayatan seseorang terhadap makna dan nilai peristiwa dalam ajaran Islam. Untuk selanjutnya ada dampak penyuluhan agama Islam dalam merekognisi pendidikan keislaman bagi para PSK di eks lokalisasi bom Cina. Ini kami ambil dari salah satu jurnal yang berjudul dampak penyuluhan agama Islam dalam merekognisi pendidikan keislaman bagi para PSK di eks lokalisasi bom Cina. Yang pertama, dampak dari penyuluhan tersebut dari sisi psikologis. Sebelum diadakan penyuluhan oleh para penyuluh agama Islam, mereka belum sepenuhnya mengerti apakah nafkah yang diberikan kepada keluarganya halal atau haram. Yang mereka ketahui hanyalah bagaimana caranya agar mereka bisa mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka di kampung. Setelah mendapatkan penyuluhan dari penyuluh agama Islam tentang perjalanan para wanita pekerja seksual yang salah dalam mengambil keputusan dengan mencari nafkah di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun norma-norma sosial, maka dengan kesadaran hati, para wanita pekerja seksual pun mempunyai niatan untuk memberi nafkah pada putra-putrinya dengan jalan yang halal. Meskipun mereka belum sepenuhnya bisa keluar untuk meninggalkan pekerjaan dari jalan haramnya tersebut. Yang kedua ada dari sisi sosiologis. Di mata masyarakat sekitar lokalisasi, dengan adanya keberadaan eks lokalisasi bom Cina dirasa sangat meresahkan, baik di sisi ketertiban maupun dari segi moral. Dari segi ketertiban, banyak sekali kegaduhan yang tercipta dari lingkungan lokalisasi, seperti suara karaoke yang terdengar hingga rumah-rumah penduduk yang dekat dengan komplek lokalisasi. Dari segi moral, miris mungkin melihat para wanita pekerja seksual berpakaian minim, duduk di depan asramanya dan menawarkan jasa-jasa mereka pada setiap laki-laki yang melewati depan asrama mereka. Bisa dikatakan hampir mirip dengan suasana pasar. Dari segi sosiologis ini, yang mana sebelum adanya penyuluhan, masyarakat masih memandang miring kepada mereka. Tetapi setelah masyarakat tahu bahwa di lingkungan eks lokalisasi diadakan penyuluhan agama Islam, masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan keagamaan yang ada di eks lokalisasi bom Cina. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, penanaman nilai-nilai keislaman juga dilakukan saat melakukan program usaha mandiri. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan dan pendampingan. Meskipun dilakukan pendampingan, tetapi membuat mereka terkadang tidak bisa menghadapi realitas bahwa pengusaha awal selalu tidak sesuai harapan. Untuk itu, kami selalu mengingatkan pentingnya usaha ini sebagai jalan yang benar dan halal sesuai peraturan dan ajaran agama Islam. Saat ini, hasil yang dicapai dengan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah terselenggaranya kegiatan motivasi wirausaha, kegiatan pelatihan produksi, serta dilakukan pendampingan wirausaha untuk kegiatan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan sampai dengan pemberian keterampilan manajemen usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Alfian selaku moderator. Terima kasih. Iya, baik. Kemudian kesimpulannya ya adalah
Penyuluhan agama ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar supaya orang tersebut sendiri mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluhan Islam di lembaga permasyarakatan dan lokalisasi bertujuan agar narapidana dan masyarakat lokalisasi memiliki kesadaran dalam beragama, berbangsa, hukum, serta integrasi sosial, sehingga kelak setelah menyelesaikan hukumannya dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Mungkin cukup itu dari kelompok kami yang dapat bisa disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa on cam dan menyampaikan pertanyaannya, kemudian bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya, moderator. Iya, baik, silakan. Ya, saya Adelia Putri, NIM akhir saya 115. Pertanyaan saya, menurut pemakalah, apakah penyuluhan agama di lapas itu efektif? Karena pengalaman saya itu ada beberapa residen yang tidak berubah menjadi lebih baik sikapnya, walaupun ada penyuluh agama di lapas tersebut. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Iya, baik, sudah jelas dari Adelia. Bisa ditulis di chat, di kolom chat pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih, moderator. Baik, masih ada sesi pertanyaan lagi untuk dua penanya berikutnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa disampaikan. Langsung disampaikan.
Iya baik, kami akan membantu menjawab dari pertanyaan saudari Adelia. Pertanyaannya, menurut pemakalah, apakah penyuluhan agama di lapas itu efektif? Karena ada beberapa residen yang tidak berubah menjadi lebih baik sikapnya walaupun ada penyuluh agama di lapas tersebut. Jawaban dari kelompok kami, seperti apa yang tadi telah dijelaskan dalam makalah, termasuknya penyuluhan agama di dalam lapas ataupun di lokalisasi, bahwa penyuluhan yang dilakukan di lapas memang suatu metode yang diberikan oleh penyuluh agama ya, yang dalam arti untuk memberikan binaan kepada orang-orang yang mendapatkan gangguan kejiwaan ataupun masalah dalam pribadinya, seperti gangguan mental, sosial, ataupun moral. Tentunya bila dikatakan efektif atau tidak itu memang membutuhkan waktu dalam memberikan penyuluhan agama pada beberapa klien yang ada di lapas tentunya. Jadi menurut kami pemakalah yaitu efektif mana ataupun tidak efektif manakala penyuluhan agama tersebut telah dilakukan secara maksimal dengan menggunakan metode penyuluhan agama yang telah ditentukan seperti tadi. Contohnya yaitu dengan menggunakan metode berdasarkan pendekatan perorangan, dengan cara penyampaian metode bilhal, metode mau'izah hasanah, dan metode ja'dihum billati hiya ahsan. Tentunya para penyuluh agama sudah memberikan metode penyuluhan yang telah ditentukan, yang telah digunakan secara efektif. Jika penyuluhan agama tersebut belum berhasil, maka mungkin belum adanya keberhasilan pada waktu itu saja. Jadi masih dilakukan adanya penyegaran terus-menerus melalui penyuluhan agama yang terus diperlakukan. Jadi menurut kami kesimpulannya adalah berhasil atau tidaknya penyuluhan agama di lapas yaitu berdasarkan permasalahan dari klien lapas tersebut maupun keefektifan dari penyuluh agama dalam memberikan penyuluhannya, apakah maksimal ataupun tidak. Bisa saja cepat dalam berhasil melaksanakan penyuluhan hingga ada perubahan, ataupun bisa lama karena permasalahan dari klien tersebut yang sudah agak sulit dilakukan, ataupun dengan metode penyuluhan agama yang mungkin masih kurang efektif. Jadi bisa dikatakan efektif dan bisa dikatakan kurang karena dilihat dari klien tersebut sendiri yang pertama, kemudian dari metode penyuluhannya. Bagaimana? Mungkin seperti itu jawaban dari kami, akan ditambahkan oleh saudari Husna Rofiati untuk menjawabnya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada saudara Alfian. Kalau sedikit tambahan dari saya, pertanyaannya kan menurut pemakalah, apakah penyuluhan agama di lapas itu efektif? Karena ada beberapa presiden yang tidak berubah menjadi lebih baik sikapnya walaupun ada penyuluh agama di lapas tersebut. Kalau untuk menentukan penyuluhan yang dilakukan di sebuah lapas itu efektif atau enggak, kita maksudnya kalau ini kan secara general ya pertanyaannya ya, penyuluhan agama di lapas itu efektif atau enggak. Nah, untuk menentukan penyuluhan tersebut efektif atau enggaknya itu kita harus balik lagi ke program dan ke lapas tersebut itu sendiri gitu. Maksudnya lapas yang kita tuju
untuk melaksanakan penyuluhan tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau menurut kami kita belum bisa menentukan bahwa penyuluhan itu efektif atau enggak hanya dengan berdasarkan realitanya gitu. Di sebuah lapas ada residen yang tidak berubah menjadi lebih baik sikapnya walaupun ada penyuluhan agama di lapas tersebut gitu. Jadi untuk menentukan efektif enggaknya untuk di suatu lapas tertentu gitu misalnya, kita harus melakukan evaluasi pada akhirnya gitu. Ini lebih banyak yang berubah atau tidak berubah dan begitu-gitu aja gitu. Terus juga apa namanya, kalau menurut kami misalnya sekalipun ada residen yang tidak berubah menjadi lebih baik setelah diadakan penyuluhan agama Islam di suatu lapas tetap harus dilakukan karena istilahnya walaupun ada yang tidak berubah gitu, tapi kan akan juga ada yang mau berubah gitu, ada juga yang punya keinginan untuk berubah dan kita harus melihat kesananya gitu. Jadi walaupun ada yang memang tidak berubah gitu, kita harus sebagai penyuluh gitu, kita harus berusaha supaya gimana ya caranya biar bikin mayoritas residen di lapas tersebut yang kita tuju itu bisa berubah. Kayak gitu aja. Terima kasih. Izin menambahkan, moderator. Iya, silakan Saudari Melda. Untuk tadi saudari Adel kan bertanya mengenai keefektifan penyuluhan agama ya. Kalau menurut saya dari yang saya baca, untuk efektivitas suatu penyuluhan itu, yang pertama kita harus tahu karakteristik dari isi lapas tersebut. Kan kayak misalnya lapas-lapas itu terbagi menjadi beberapa kelas, kayak misalnya ada yang lapas khusus narkotika, atau lapas khusus koruptor, atau lapas khusus terorisme, kayak gitu, pelaku terorisme. Untuk si penyuluh agamanya ini perlu mengetahui apa yang diperlukan dari penghuni lapasnya, kayak misalnya orang-orang yang orang-orang pelaku terorisme ini biasanya kan sudah mengenal agama dan mengerti agama Islam. Namun kadangkala pengertian agamanya itu berbeda dari apa yang seharusnya diketahui. Oleh karena itu perlu adanya deradikalisasi dari si pelaku terorisme. Jadi apakah efektif atau tidak perlu adanya need assessment sebelum melakukan penyuluhan. Jadi metode penyuluhan dan materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh agama tidak kemana-mana atau tidak sia-sia, sehingga bisa efektif saat dilakukan atau disampaikan kepada residen di lapas tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih tambahannya Saudari Melda. Bagaimana Saudari Adel? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih pemakalah dan Saudari Melda Dewi Salfitri. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terjawab pertanyaan dari Saudari Adel. Apakah ada yang ingin masih menambahkan atau ingin bertanya? Silakan. Masih dibuka sesi pertanyaan untuk bertanya.
Ya, silakan. Baik, iya Pak. Baik, sudah selesai Pak dari kami pemakalah menyampaikan isi makalah dan sesi tanya jawab. Berikutnya bisa Bapak kembali kepada Bapak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa kelas yang sekali lagi bahwa saya ingin mengulang perkataan saya minggu lalu bahwa di penyuluhan itu ada dua objek sasaran yang didatangi oleh penyuluh. Saya menyebutnya yang biasa sama yang luar biasa, atau yang nyaman dan zona tidak nyaman. Saya mengambil contoh majelis taklim itu adalah zona yang paling nyaman dan itu yang biasa. Orang yang datang ke majelis taklim itu adalah orang-orang yang sudah benar, pengetahuan agamanya sudah baik, orang-orang yang mungkin setiap hari mengkaji, orang-orang yang tentu pengen tobat dengan benar. Nah, sekarang kita bahas tentang lokalisasi dan lembaga pemasyarakatan atau lapas atau rutan rumah tahanan. Nah, ini salah satu binaan penyuluh yang bersifat luar biasa, zona tidak nyaman, karena tentu tidak semua orang bisa ke sana, tidak semua orang bisa keluar masuk lapas, tidak semua orang bisa keluar masuk lokalisasi. Perlu ada trik, perlu ada tips-tips, perlu ada cara melakukan pendekatan, melakukan bimbingan dan penyuluhan ke dua jenis tempat tersebut. Teman-teman, kalau ada yang sudah pernah nonton YouTube saya, itu pemenang lomba penyuluh teladan tahun, tidak salah, tahun 2018 atau 2017, itu yang juara satu, dia mengangkat tentang penyuluhan di lapas. Jadi dia mengangkat penyuluhan tentang lapas, dia mengubah yang namanya lapas, mungkin kedengarannya agak sangar atau menakutkan, tapi dia ubah namanya menjadi pesantren Darut Taubah. Jadi istilah lembaga masyarakatannya dia hilangkan, seizin dengan pimpinan lapas, dibentuk namanya pimpinan pesantren Darut Taubah. Jadi ini juga salah satu strategi ya, bagaimana agar kedengarannya lembaga pemasyarakatan itu lebih friendly ya, lebih bersahabat, tidak menakutkan, tidak menyeramkan, sehingga orang yang masuk ke sana dan orang yang keluar dari sana itu menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bisa diterima masyarakat. Jadi kendalanya orang yang masuk penjara atau orang yang sehari-hari itu misalnya nongkrong di lokalisasi menjadi warganya, itu kan ketika dia ingin taubat, sesungguhnya dia taubat, tapi masyarakat sekitar ketika dia keluar, dia kembali ke masyarakat, tidak ada penerimaan. Yang mereka ini adalah sampah masyarakat, tidak ada gunanya. Karena mereka sudah benar-benar ingin taubat. Ada yang ex, misalnya napi pembunuhan, ex napi perampokan, bahkan misalnya ada yang dulunya mucikari atau menjadi warga lokalisasi. Nah, bagaimana strategi yang bisa kita lakukan terhadap bimbingan dan penyuluhan di lembaga pemasyarakatan ataupun juga di lokalisasi? Tentu pertama ada mapping ya, ada penjajakan dulu. Jadi biasanya kalau penjara, jadi Kementerian Agama, Menteri Agama itu sudah punya MOU, sudah punya kesepakatan bersama dengan
Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, tentang bagaimana penyuluh bisa memberikan penyuluhan di lapas. Sebagaimana penyuluh bisa juga memberikan penyuluhan di rumah sakit. Menteri Agama sudah pernah membuat MOU dengan Menteri Kesehatan. Nah, biasanya pimpinan lapas itu memanggil orang untuk mengisi penyuluhan itu untuk melihat kapasitasnya ya, orang tersebut cocok di mana. Karena betul tadi yang dikatakan oleh Melda ya, bahwa masing-masing lapas punya klasifikasi, punya kelas-kelas. Ada lapas khusus untuk misalnya anak-anak. Saya pernah masuk lapas anak-anak di Gandul, kalau ada anak-anak keluarga dari Gandul, ada lapas itu anak-anak di penjara, anak-anak kasihan saya datang ke sana jadi mereka menjanji tidak lain bukan menjadi mereka menjanji. Jadi mereka orang-orang baik-baik kelihatannya. Kita nggak mereka adalah pelatihan anak-anak, ada yang melakukan pembunuhan, yang berapa ada yang mencuri dan sebagainya. Jadi kita harus lihat building-nya. Lapas mana ya yang kita tuju? Lapas narkoba. Ini tentu lapas yang kayak begini kan extraordinary ya. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Nggak sembarangan orang bisa mengakses, termasuk lapas Napiter. Ini perlu saya tekankan ya, bahwa penyuluh agama itu setahu saya sih masih jarang yang bisa melakukan pembinaan penyuluhan di lapas Napiter. Kenapa? Mereka orang-orang yang di lapas Napiter ini adalah orang-orang yang sudah terdoktrin, sudah tercuci otaknya. Artinya apapun yang kita sampaikan, dia tidak akan dengarkan. Bahkan dia mengajak kita berdebat. Bahkan jika penyuluhnya tidak kuat, dia bisa ikut terdoktrin oleh lapas Napiter itu. Ini banyak kejadian, opsir, penjaga lapas itu. Jadi banyak penjaga lapas justru terdoktrin, malah menjadi pelaku terorisme, karena dia setiap hari bergaul dengan napiter, narapidana terduga teroris misalnya. Akhirnya dia terdoktrin, akhirnya masuk ke aliran mereka. Ini kan sungguh yang lucu gitu. Orang yang tidak kuat punya dasar agama bisa terdoktrin oleh mereka napiter yang ada di lapas. Maka misalnya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kerjasama misalnya Densus 99 dan Densus 88, itu pernah mengadakan usaha untuk mendekati narapidana terorisme itu dengan apa? Dengan mendatangkan syekhnya, dengan mendatangkan ulama dari Arab yang pemikirannya sudah tobat, artinya sudah keluar. Jadi cara untuk mendekati mereka ini, para pelaku terorisme ini, dilakukan dengan cara mempertemukan dirinya dengan ulama yang menjadi panutannya yang sudah bertaubat. Ini lumayan efektif. Jadi ada yang sudah terdoktrin, kemudian dia bertemu dengan ulama yang menjadi panutannya, ternyata sudah berubah, kembali mencintai tanah air, tidak mau mendirikan khilafah, kemudian dia menjadi warga negara yang baik. Akhirnya mereka kembali ke pangkuan Republik Indonesia, kembali kepada pangkuan Pertiwi. Ini contoh yang dilakukan oleh Densus 88 bersama BNPT. Dia mengundang ulama dari Timur Tengah yang sudah taubat, yang sudah berhenti dari pemikiran tentang terorisme. Nah, kalau untuk lokalisasi, saya punya teman juga, itu namanya Haji Arif, tinggal di Jakarta Barat. Tidak tahu Jakarta Barat adalah kawasan prostitusi terbesar di Jakarta.
Jadi dia memperkenalkan bimbingan penyuluhan mendekati para warga lokalisasi, para warga PTS, PSK. Nah, tentu pendekatan yang dilakukan adalah bukan pendekatan ceramah ya, bukan pendekatan yang tiba-tiba langsung mendalil, menyampaikan penyuluhan dan sebagainya. Yang dilakukan adalah dia mendekati saja, tahu jadwalnya, jadwal kapan beroperasi dan sebagainya. Dan kemudian dia iseng dia bikin pengajian. Dengan dia bikin pengajian, maka orang-orang yang ingin tobat, orang-orang yang ingin belajar agama. Jadi orang-orang lokalisasi ini kadang adalah orang-orang bingung ya. Tidak ada ustadz yang sampai ke sana, tidak ada ustadz yang menceramai dia. Padahal mereka butuh sentuhan agama, butuh orang yang membimbing mereka. Nah, dengan mengadakan pengajian, setidaknya dalam 1 minggu itu ada hari di mana mereka libur, tidak melayani konsumen dulu. Jadi ceritanya begitu. Nah, dia menyibukkan penghuni warga lokalisasi dengan mengadakan pengajian. Pengajiannya pun tidak melulu ceramah ya. Jadi dia bekerja sama misalnya dengan dinas perindustrian, perdagangan, mengadakan pelatihan untuk ekonomi kreatif entrepreneur. Jadi mereka diajari agar mereka punya usaha sendiri, bisa menghasilkan uang, tidak mengandalkan tubuhnya untuk mendapatkan uang. Diakui bahwa ada yang berhasil, ada yang tetap kembali ya, karena merasa bahwa menjadi pengusaha, menjadi pedagang itu berat. Sementara mereka punya keahlian yang menurut mereka katanya hanya menjual tubuh dan sebagainya. Jadi ini tantangan bimbingan penyuluhan di lapas dan juga di lokalisasi. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Banyak contohnya ya, bagaimana orang-orang yang menangani lapas dan sebagainya. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya Mbak Wanti dari Lumajang. Teman-teman bisa searching ya, namanya Sri Wanti. Itu kerjaannya adalah mendekati para napiter, baik yang sebentar lagi mau keluar penjara. Jadi orang-orang yang mau keluar penjara ini didampingi dengan baik agar tidak kembali lagi ke komunitasnya. Dikasih pelatihan juga agar mereka punya uang, punya usaha. Karena mereka juga ya, orang-orang yang melakukan misalnya terorisme itu tidak melulu karena agama ya doktrinnya. Karena ada yang menjamin kehidupan ekonomi mereka. Jadi ada orang yang datang ke mereka menawarkan, ayo berani nggak bunuh diri dengan bom? Nanti keluarga kamu saya tanggung, keluarga kamu nanti saya biayai, asalkan kamu mau melakukan bom bunuh diri. Jadi kalau orang yang kiranya pendek, pintas, tidak punya dasar agama, tergiur karena rupiah, dia mengambil jalan pintas ya, untuk menjadi pengantin ya, istilahnya ya, untuk yang melakukan bom bunuh diri itu disebut pengantin. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bimbingan penyuluhan di lapas maupun di lokalisasi. Silakan jika teman-teman ingin berdiskusi. Silakan teman-teman jika ingin berdiskusi. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, bisa kita lanjutkan nanti di grup WA. Atau nanti bisa kita lanjutkan, mungkin ada yang mau japri, bertanya, dan sebagainya. Minggu depan pemakarannya siapa?
Uji, minggu depan pemakarannya siapa? Saya juga menghimbau ya teman-teman yang belum membuat video grafis dari makalahnya, saya tunggu segera dikirim ke saya untuk memenuhi tugas-tugas kuliahnya. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.